Selamat kembali di Era Entertainment, selamat kembali di Crypto Series. Di series yang ke-84 kali ini kita akan kembali mereview. Kali ini kita akan mereview sebuah platform, sebuah exchange, yaitu M2 Exchange ya, yaitu M2 Market ya. Jadi kalau di sini teman-teman perhatikan simple tampilannya, mungkin ini masih baru. M2 Market Watch. Jadi di sini teman-teman perhatikan ada aset-aset ya, biasanya kalau yang masih baru ya top koin yang dia taruh di sini. Ini kita akan review kilas tentang fitur-fitur apa saja yang ada di dalam M2 ya. Kalau kita perhatikan di sini ada all product, di mana itu ada home, ada earn, ada spot trading, ada futures, ada convert, OTC desk, reward hub, dan referral. Kemudian kalau kita scroll ke bawah ya, ini ada berbagai macam tokennya. Kemudian kalau kita cek ke market, kemudian ada explore, ada learn with M2, ada M2 product guide, ada institutional help center, dan M2 UAE ya, jadi UAE ini. Nah, di sini saya sudah registrasi. Bagi teman-teman yang mungkin mau registrasi juga, silakan klik link di deskripsi ya. Nanti link saya taruh di sana. Jadi ini punya saya, bisa pakai sistem dark mode atau light mode juga bisa. Nah, di sini ada berbagai fitur tadi teman-teman yang ada di sini juga sudah tampil di dalam dashboard kita. Jadi kalau di sini ada tab earn, di mana di sini kita bisa menghasilkan reward, dan ini mungkin menjadi salah satu keunggulan dari M2, di mana M2 memberikan fixed plan dan flexible plans. Jadi kalau kita misalkan mau naruh dana misalnya atau simpan dana di M2, itu kita bisa memilih mau yang perencanaannya secara fix atau fleksibel. Kalau fleksibel, bunganya itu bisa sampai up to 1%, 4% untuk USD. Tapi kalau fix itu cukup besar ya. Contoh saja USDT itu up to 10%. Jadi kalau kita misalkan 360 hari, itu berapa yang kita dapatkan? Kalau 60 hari kita dapatkan 9,5. Kalau cuma 30 hari kita dapatkan 9%. Kalau kita mau custom terserah, itu kita dapat sekitar 10%. Dan dia punya APR ini besar-besar ya teman-teman, perhatikan itu cukup besar sekali. Jadi kayaknya semakin ke atas ini semakin besar, dan yang paling besar tentu adalah USDT. Kemudian ada Toncoin, itu juga 10% APR. Dengan durasi yang singkat kita bisa mendapatkan APR yang lebih besar. Tapi harus diperhatikan bahwa APR yang besar tentu harus diikuti juga dengan kekuatan dari sebuah platform itu sendiri ya, karena si platform ini pasti untuk memberikan bonus itu tentu harus punya sistem. Jadi misalnya seperti di bank ya, kita menabung, kita dapat bunga 5%. Tentu bank akan memutar uang yang kita tabung itu untuk diberikan, disalurkan kepada orang yang membutuhkan, diberikan orang yang mau kredit, dikasih bunga 10%. Nah, ada selisih. Spread itulah yang menjadi keuntungan dari si bank itu. Begitupun juga di sini ya, harusnya sebuah exchange punya spread yang bagus. Jadi kita nabung oke, uangnya dia akan taruh di tempat lain yang mungkin imbal atau rewardnya lebih tinggi, sehingga dia tetap untung. Kenapa? Itu yang akan menjaga stabilitas dari sebuah exchange. Kalau dia boncos terus, investornya mandek, ya maka bisa bangkrut exchange ya. Jadi itu salah satu kelemahan APR tinggi. Tapi platform M2 ini adalah platform baru, mungkin teman-teman bisa coba sedikit ya. Tapi sekali lagi tetap disclaimer, ini bukan ajakan, bukan paksaan ya. Kemudian juga mereka punya sistem atau punya fitur yaitu convert ya, sama seperti biasanya, seperti swap. Teman-teman bisa tuker dari BTC ke ETH atau sebaliknya, atau berbagai macam koin. Kemudian mereka juga punya spot trading, di mana di sini teman-teman bisa ada lihat chartnya ya, ada kemudian pairingnya, ada banyak sekali baik spot maupun future. Ini teman-teman bisa ada semua, dan di sini teman-teman tinggal mudah banget ya kalau pakai websitenya. Tinggal teman-teman buy atau sell BTC, mau pakai market limit atau dynamic atau swap juga bisa semua. Tinggal masukin berapa jumlahnya, max atau 75%. Teman-teman sudah tinggal bisa sell BTC misalnya begitu. Tapi ini karena saya belum verifikasi, jadi masih belum bisa. Tapi kalau teman-teman sudah daftar dan mau verified KYC-nya, silakan dilanjutkan dan teman-teman bisa mulai isi saldonya juga.
Kemudian mereka juga punya fitur tadi yaitu M2 institutional. Nah, ini kalau teman-teman yang untuk besar ya, kalau punya dana besar dari institusi ya bisa juga lewat sini. Itu mereka punya fiturnya, ada berbagai macam keunggulan, yaitu ada VIP Wealth Management, ada Security and Compliance, kemudian juga Competitive Trading Fee Structure. Nah, berbicara tentang fee-nya, ini juga transparan teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan di sini M2 Fees, untuk withdrawal fees itu sudah langsung diinformasikan dengan berbagai macam tokennya. Jadi token apa, fee-nya berapa. Kemudian trading fee itu untuk spot trading ya itu 0,10%, takernya 0,10% juga. Kemudian untuk futures 0,02 dan 0,04. Menurut saya ini cukup kecil ya dibandingkan beberapa platform lainnya, tapi juga tidak terlalu kecil juga. Jadi ini lumayan lah kalau yang teman-teman sering trading apalagi di futures ya, ini juga bisa jadi patokan buat teman-teman bisa memilih. Selain itu teman-teman di M2 juga punya referral program ya bagi teman-teman yang mungkin setelah daftar kemudian bisa rekomendasi ke teman yang lain ya, dapat earn 50 USDT for each friend you refer. Jadi dapat $50 untuk setiap teman yang kita ajak ya. Jadi di sini dalam bentuk 50 USDT trading fee coupon. Jadi bukan bukan uang $50 ya, tapi trading fee coupon. Nah, teman-teman bisa dapat M2 ini di Apple Store maupun di Google Play. Silakan teman-teman bisa download di aplikasi tersebut atau bisa scan barcode ini. Selain itu, teman-teman juga bisa kalau misalkan teman-teman scroll ke bawah ya. Di sini ada affiliate program, ada referral program, dan juga di sini ada yang namanya learn to earn ya. Teman-teman bisa klik di mana kita bisa belajar tentang kripto dan juga bisa mendapatkan eksklusif reward ya. Jadi ada step 1, step 2, step 3 dan step 4, teman-teman bisa mendapatkan reward. Ini menarik bagi teman-teman yang mungkin suka incar hadiah-hadiah gratisan. Ya seperti yang kalau teman-teman nonton di video saya pertama kali ya di CryptoShares 80 tentang game-game yang akan jackpot. Tapi di sini teman-teman lihat Hamster Combat itu komentarnya, waduh, ini game konyol, wah ini main ala kadarnya, scam terbesar, sudah subscribe. Ini akhirnya ada berita ini teman-teman ya. Selamat bagi yang tidak terpengaruh. Saya sudah bilang tetap konsisten, semakin banyak berita buruknya, semakin banyak tidak diperhatikan, itu bukan berarti memang tidak diperhatikan, tapi itu hanya mau menguji siapa yang bisa bertahan. Sudah saya bilang, mirip not nantinya. Dia akan buat kita stres, frustasi, dan tidak mau main lagi. Waktu itu sudah terbuang percuma, dan tiba-tiba dia listing. Jadi selamat bagi teman-teman yang punya. PPA saya juga sudah 7 juta, kunci saya juga di atas 100, achievement juga sudah buka, kecuali rescue. Jadi ya tinggal tunggu jackpot aja. Yang sudah jackpot docs kemarin selamat. Nanti besok saya akan bocorkan ada beberapa game lagi yang harus teman-teman kebut cepat-cepat sebelum kehabisan. Jadi kalau yang terlambat ya mohon maaf tidak akan dapat. Jadi bagi yang belum silakan nanti tunggu, stay tune di besok. Dan jangan lupa nonton yang series terakhir ini ya teman-teman. Ini juga airdropnya beberapa itu akan mulai menuju listing. Jadi jangan sampai ketinggalan, silakan diikuti. Yang belum main hamster juga silakan. Ya siapa tahu masih dapat kesempatan karena ini masih ada sekitar 20-an hari lagi. Siapa tahu masih nunut lah. Jadi hadiah-hadiah seperti hamster tadi maupun teman-teman dapat dari learn ini juga itu termasuk salah satu poin ya. Dalam artian di dalam kripto itu tidak hanya melulu soal kita trading ya. Tidak soal grafik seperti ini kita buy sell, tapi juga ada tadi seperti dogs, hamster, kemudian ada juga seperti ini learn, kemudian kita dapat earn reward, atau juga bisa dalam bentuk kita menghasilkan ya. Jadi kalau teman-teman misalnya lihat tadi ya, kita juga bisa tinggal nyimpen duit kita, naruh di aplikasi platform, maka kita bisa staking untuk menghasilkan earn up to 10%. Jadi
kalau di kripto tuh enaknya begitu ya. Banyak sekali model bisnis kalau saya bilang yang bisa kita dapatkan oh, profitnya. Jadi bisa dari trading, bisa dari staking, bisa dari launchpad, bisa dari launch pool, bisa dari kita P2E, play to earn, atau seperti ini tadi, learn to earn. Ada juga kita bisa dari airdrop, ada juga kita bisa dari pinjam, jadi lending and borrowing. Jadi ada berbagai macam cara untuk kita menghasilkan uang di kripto dibandingkan aset lainnya. Aset lainnya kan terbatas ya. Misalnya emas, ya udah kita cuma jual beli, udah stop sampai di situ. Saham, kita juga cuma jual beli, hold, dapat dividen, udah stop sampai di situ. Kita nggak bisa gade saham kita kemudian kita mendapatkan uang gitu. Itu belum bisa. Mungkin di level institusional itu mungkin bisa, tapi level kayak kita mungkin belum bisa gitu. Kita juga tidak bisa nyimpen misalnya dana RDN kita belum terpakai, kita masukin dulu ke rupiah dikasih bunga besar, itu belum bisa juga. Jadi kita harus split lagi, harus ke reksadana, harus ke sini, harus ke situ. Tapi kalau di kripto dengan satu platform saja kita bisa menghasilkan berbagai macam potensi keuntungan. Jadi itu yang membuat saya tertarik juga dengan dunia kripto ini. Dunia kripto sangat luas sekali. Jadi kalau yang mau belajar lebih dalam ya tentu harus gali ya apa saja keuntungan dari kripto. Jadi bukan soal melulu kripto itu scam, kripto itu Bitcoin tuh harganya turun. No, ini bukan bicara tentang Bitcoin naik atau turun lagi, tapi bagaimana dia punya teknologi ini, blockchain ini bisa mendisrupsi kita punya keseharian. Contohnya aja kalau misalnya teman-teman lihat atau belajar tentang ini ya di M2. Mana ada kita belajar kita menghasilkan uang gitu. Orang belajar malah ngeluarin uang. Di M2 kita malah dapat reward ya. Jadi learn to earn. Jadi successfully completing quiz will earn you various rewards from the M2 Mastery Box. Jadi tinggal kita start learning gitu. Banyak sekali pelajaran-pelajaran di sini teman-teman bisa pelajari juga. Jadi kalau yang mau silakan download, daftar, bisa lihat website juga. Linknya saya taruh di deskripsi. Tapi sekali lagi disclaimer, ini hanya review, belum tentu teman-teman ini bagus. Dan sekali lagi saya ingatkan juga M2 tidak terdaftar dan diawasi di Indonesia. Jadi ini masih umum kayak Binance dan sebagainya. Sehingga tentu regulasinya pasti tidak ada di Indonesia dan itu tentu tidak dijamin oleh Indonesia tentunya. Jadi selalu perhatikan itu ya. Sampai jumpa di Crypto Series berikutnya. Jangan lupa besok kalau sempat saya akan bahas token-token yang akan potensi jackpot airdropnya. Sampai jumpa lagi di Crypto Series berikutnya.